Jadi saya itu digigit, saya coba ya sebenarnya main sama dia agar terbiasa dengan saya dia, tetapi dia punya pola pikir yang berbeda. Jadi itu berjam-jam. Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia dan hari ini saya pengen bahas Jaguar. Di tahun 2017 saya pernah ke Brazil untuk syuting Jaguar untuk sebuah dokumenter untuk TV Prancis. Jadi waktu itu saya ke Pantanal. Pantanal itu coba lihat di peta, satu daerah di Brazil yang di sebelah barat perbatasan sama Paraguay dan juga di selatan bukan sungai tapi hutan Amazon. Jadi Jaguar itu apa? Jaguar itu kucing terbesar di Amerika Latin dan ketiga di dunia setelah harimau, singa, dan dia juga kucing liar yang punya rahang yang paling kuat. Bayangkan Jaguar itu bisa buka kura-kura dan diperkirakan juga rahangnya menjadi sedemikian kuatnya karena memang dari segi evolusi pada saat makanannya berkurang di daerah sana mereka hanya makan kura-kura dulu, jadi sampai yang survive hanya yang bisa buka kura-kura itu untuk dimakan. Jadi Jaguar menjadi kucing yang punya rahang yang paling kuat. Jadi saya ke sana untuk syuting Jaguar di alam. Tapi selain Jaguar di sana alamnya sebenarnya mirip dengan Kalimantan, dengan sungai besar, kita jalan pakai speedboat. Jadi kesannya agak sedikit mirip di sungai-sungai besar Kalimantan, tetapi satuannya sangatlah berbeda. Ada rea, burung rea, ada kapibara. É dois, eu não sei se é esse, é dois. Entendeu? Negro! Ó, ó. Eu vou enganar ele. Nossa! Ada tapir, tapi tapir berbeda dengan tapir yang ada di Sumatera. Tapir di Sumatera hitam putih, kalau di sananya warnanya coklat. Ada kaiman, jadi jangan disebut buaya ya, tapi itu kaiman, lebih kecil sedikit. Dan banyak-banyak satwa lainnya. Ada juga terenggiling di sana yang disebut tatuh. Ada juga pemakan semutnya raksasa. Dan memang satwa liar di sana cukup dilindungi. Itu alasannya kenapa top predator yang ada di sana yaitu Jaguar bisa dalam jumlah banyak di sana. Jadi untuk bikin dokumenter tentang Jaguar, pertama harus ketemu di alam dan tidak terlalu sulit. Di Pantanal Utara, Jaguar itu sering santai di pinggir sungai karena sampai dia punya kebiasaan, karena dia punya kebiasaan untuk makan kaiman. Jadi bayangkan, dia saling kuatnya bisa menyerang kaiman yang berupa buaya kecil kan sebenarnya, dengan langsung taringnya ditancap di kepalanya, dan itu satu kebiasaan karena kaimannya banyak di sana. Banyak Jaguar hanya santai di pinggir sungai untuk mencari kaiman itu. Itu luar biasa karena kaimannya juga berupa predator. Jadi itu Jaguar-Jaguar yang pertama yang saya lihat itu di pinggir sungai di Pantanal. Dan di sana juga ada konflik dengan manusia karena Jaguar itu sendiri sering menyerang sapi. Jadi kami gabung dengan orang yang jaga sapi di sana, koboi ala Pantanal, naik kuda bersama sapi di sana untuk merasa seperti apa kesulitan dalam keseharian masyarakat di sana yang menghadapi Jaguar. Tapi yang paling bikin tegang karena dalam dokumenter itu saya juga harus berhubungan dengan Jaguar yang di pusat rehabilitasi. Dan ada dua individu yang akan masuk dalam syuting, yaitu Luna, satu Jaguar warna hitam. Jadi yang hitam
itu bukan satu jenis, tetapi satu kelainan. Ada sekitar 10% jaguar yang menjadi hitam, jadi pigmennya terlalu banyak, makanya menjadi hitam. Seperti sebaliknya itu kayak harimau putih, itu juga bukan karena albinos, tapi kekurangan pigmen. Tapi kalau yang hitam, seperti Luna, satu jaguar yang ada di sana, dia masih muda, tetapi saya harus menghabiskan banyak waktu sama dia agar dia terbiasa dengan saya untuk nanti pada saat syuting semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya dimasukin kandang dan dibiarkan berjam-jam bersama Luna. Sedangkan Luna lihat saya itu nggak begitu senang, atau entah tidak begitu senang atau dilihat sebagai mainan. Jadi saya itu digigit, saya coba sebenarnya main sama dia agar terbiasa dengan saya dia, tetapi dia punya pola pikir yang berbeda. Jadi itu berjam-jam menderita bersama dia sampai luka-luka tangannya, karena tujuannya juga untuk saya sendiri kan bangun rasa percaya diri untuk nanti pada saat syutingnya sama Luna itu saya sudah memahami karakter dia itu seperti apa. Dan yang lucu Luna itu sendiri karena ya korban dari pemburuan, dan dia untuk merasa nyaman dalam kandang dia itu ada anjing, dan dia menjadi dekat sekali sama anjing seperti saudara dia. Dan lucunya pada saat Lunanya mulai marah, biasanya itu si anjing yang datang yang membuat Luna itu merasa lebih nyaman. Jadi bisa dilihat di gambarnya itu Luna itu sering menghabiskan waktu dengan anjing itu sendiri, dan saya sendiri sebenarnya harus diterima sama jaguar Luna tapi juga sama anjing yang menemani Lunanya. Tapi tahap berikutnya dalam dokumenter harus berhubungan dengan jaguar yang hampir dewasa, yang hampir umur 4 tahun, jadi sebenarnya sudah dewasanya tapi mentalnya yang belum. Jadi dari segi ukurannya sudah 70-80 kilo, jadi kucing besar memang. Dan dengan Leandro yang menjalankan sanctuary jaguar di sana, saya mulai juga menghabiskan waktu dengan Tupah. Jadi satu jaguar hampir dewasa itu tadi, jantan. Jadi itu benar-benar tegang karena andai dia ngamuk, ya kita kecil di samping dia. Tapi ini kan bukan sirkus, ini satwa yang hanya dirawat untuk nanti kalau memungkinkan dikembalikan ke alam. Artinya kita tidak minta apapun sama jaguar itu sendiri. Dan andai dia tidak kembali ke alam, minimal dia akan hidup bersama jaguar lain untuk program breeding. Intinya kita bersama dia tidak minta apa-apa sama dia. Dia benar-benar lakukan apa yang dia mau. Dan selama dia menghormati kita, dia tidak akan bunuh kita. Tapi itu berlaku hanya di 4 tahun pertama. Setelahnya jaguar yang bersifat soliter akan ganas. Karena di alam dia akan sendiri, dia akan pergi. Tidak lagi dengan saudaranya atau dengan orang tuanya. Jadi itu yang kita perlu pelajari. Kita memanfaatkan waktu di mana dia sudah dari segi ukuran tubuh dewasa, tapi dari segi pikiran masih anak-anakan. Jadi itu saat yang luar biasa, di mana itu Tupanya lewat di samping saya di awal. Ada beberapa kali dia ambil tangan saya langsung dalam mulut, dan saya harus bersifat tegas. Jangan, dan dia berhenti. Kita harus lupa bahwa dia itu jaguar itu, jadi kita harus percaya diri ya. Dan inilah Tupah, jaguar yang sekarang sudah pasti udah tidak bisa didekatin lagi ya, tapi minimal dia di sana dalam pagar yang sangat luas dan kemungkinan besar juga dengan betina. Jadi Leandro di sana melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, dan bagi saya itu pertama kali sebenarnya berhubungan dengan jaguar, kucing besar dalam dunia kaptif. Artinya sudah tidak ada jarak lagi ya, dia memang kita saling sentuhan.
Dan ada dua pengalaman yang buat saya cukup ngeri. Sampai awal syutingnya, pas bangun pagi itu mikir kita akan syuting adegan itu, tidak begitu confident, karena kalian saya kan bukan di situ, kalian saya kan di Primata. Yang pertama, saya ingat masuk dalam pagar Jaguar itu sama Leandro di depan, saya di belakang jalan, dan tiba-tiba di belakang itu terasa dorongan yang sangat kuat, dan ternyata itu tupak dari jauh itu loncat dan dorong saya ke depan. Saya langsung terpelanting ke bawah dan lihat ke belakang, dan ternyata itu Jaguar yang telah ya dia main gitu, tapi dia telah dorong saya sedemikian kuatnya. Jadi saya sadar pada saat itu kekuatannya itu luar biasa. Makanya itu sapi yang ratusan kilo itu dia bisa robohin dengan sangat gampang, apalagi manusia. Dia aja bisa antam kaiman kan. Dan di sana satu adegan juga yang bikin saya cukup bangga, itu lahirnya dengan ngobrol sama masyarakat di sana. Di sungai di sana ada piranha. Siapa yang tidak kenal ikan piranha di Amazon atau di Brazil? Dan piranha dimakan sama kaiman. Jadi dalam sungai itu tersebut banyak banget piranha, banyak banget juga kaiman. Tetapi karena ekosistemnya sehat, kedua predator itu tidak mengincar manusia. Kalau piranha kecuali kita luka dari banyak darah, itu membuat mereka itu cukup excited dan bisa saja menyerang. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, ekosistem yang sehat, di musim hujan, jadi level airnya juga cukup tinggi, aman untuk berenang. Jadi kita buktikan. Dan dalam adegan yang kalian lihat di gambar ini, di syuting pakai HP, karena itu waktu kita coba sebelum syuting, jadi kita coba dulu adegannya. Nah, itu lahir dari orang sana yang bilang, oh ya bisa aja berenang walaupun banyak banget piranhanya sama kaiman. Dan kita lakukan, saya nyeberangin sungai, dan ternyata memang kaiman bisa datang, dan dari jauh mereka lihat bahwa kita terlalu besar buat dia, jadi dia nggak mau. Dan piranhanya itu juga tidak mengganggu. Padahal kalau kita mancing, kita masukin daging itu nggak sampai 15 detik loh, langsung ada piranha yang makan. Jadi itu adegan juga yang kayaknya seumur hidup saya akan ingat, berenang langsung dengan piranha dan kaiman di sana. Dan terakhir, Jaguar kan sangat pintar berenang. Dan ada satu ide dari direktur yang mau bikin dokumenter itu, gimana kalau kita berenang dengan Jaguar. Dan saya lakukan pada saat survei itu, sebelum kru datang untuk syuting, dan ternyata kita mengambil keputusan untuk tidak lakukan saat syuting, karena tidak begitu jalan lancar. Pas saya di air dengan Jaguar, ada Leandro juga di sini yang betul-betul paham Jaguar yang membantu saya. Jaguar itu dalam air dia kurang percaya diri, walaupun dia bisa berenang dengan sangat hebat. Waktu dalam air tidak begitu percaya diri, dan saya sampai bisa angkat dia dalam air. Tapi anggaplah kucing yang marah sekali, nggak nyerang karena nggak pede di air, tapi dia telinganya ke bawah begini dengan muka yang seolah-olah bilang, lihat loh, itu nanti keluar dari air, habis kamu. Dan itu pas keluar dari air, dan pagarnya luas banget ya, mungkin 2 hektar. Pas keluar dari air, si Jaguar itu sendiri coba incar kaki saya, sampai Leandro harus ambil saya, lindungi saya, dan bilang kepada tupai, ini teman, jangan diserang. Dan posisi saya ke pintu ada sekitar 50 meter, tapi kayaknya terasa 50 meter yang paling panjang seumur hidupku, karena pengen keluar dari kandang itu. Jadi bukan karena kita juga suka dengan satwa, segala tidak ada rasa takut ya. Saya sendiri, sekali lagi, tidak hanya karena saya keahliannya cuma primata, tetapi harus ada rasa takut, karena saya sangat menghargai, dan dia top predator. Dan saya menghargai tapi tidak memahami 100%. Yang memahaminya adalah Leandro yang nemanin saya itu tadi. Jadi inilah pengalaman saya dengan Jaguar di Brazil. Sangat istimewa buat saya karena bisa masuk dalam kehidupan mereka dengan Jaguar di alam, tapi juga dengan Jaguar-Jaguar di Sanctuary Leandro itu tadi. Jadi ini buat kalian, saya akan buat beberapa video untuk menjelaskan ke kalian pengalaman-pengalaman saya ini. Yang pertama dengan Jaguar, akan juga ada dengan gajah di Afrika, di Kenya,
bonobo di Kongo, dan kasih tahu kalau kalian suka video seperti ini. Thank you banget, kita ketemu lagi hari Kamis depan seperti biasa dalam bahasa Indonesia. Thank you. Breaks all the road and everything. Now it's gonna get it.